Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita dalam acara Pagi Menyapa dari Multimedia GKJ Purworejo. Jika saat ini kita dalam keadaan sehat dan baik, itu semua karena kemurahan Tuhan yang senantiasa harus kita syukuri. Renungan kita hari ini kami ambil judul Mengikut Yesus. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala kemurahan dan berkat-Mu. Semua yang terjadi dalam hidup kami adalah karena perlindungan-Mu. Jika saat ini kami hendak menerima sabda-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar terbuka nalar pikir kami untuk mengetahui kehendak-Mu. Setiap kami yang mendengar renungan ini, berkatilah ya Tuhan, agar senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai pelita dalam menapaki hari-hari kami, agar kami layak disebut pengikut-pengikut-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita saat ini akan kami ambil dari Matius 8, Injil Matius 8, ayat 19 sampai dengan yang ke-22. Matius 8, ayat 19 sampai dengan yang ke-22. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, mana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarkanlah," kami ulang, "dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara yang terkasih, seorang pahlawan kemanusiaan, saya kira Bapak Ibu semua tahu, Bunda Teresa, pernah mengatakan, mengikut Yesus itu sederhana, tetapi tidak mudah dilakukan. Saya ulang, mengikut Yesus itu sederhana, tapi tidak mudah dilakukan. Karena kita harus mengasihinya dalam setiap keadaan, dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit atau dilematis, menyangkal diri dan memikul salibnya. Ada 3 hal yang selayaknya dilakukan setiap orang yang mengikut Yesus. Yang pertama, bukan karena berorientasi materi. Yang kedua, berkomitmen. Jangan menunda, jangan mengulur-ulur waktu. Lalu yang ketiga, hanya fokus kepada Tuhan. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, bukan karena materi. Ayat 19 sampai 20 tertulis, kami baca ulang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jawaban Yesus ini karena Tuhan tahu waktu itu apa yang menjadi motivasi dari ahli Taurat itu. Tuhan tahu kedalaman hatinya.
Apa yang menjadi motivasinya? Menjadi pengikut Yesus itu bukan mencari materi, bukan mencari ketenaran atau keuntungan lahiriah. Kalau itu yang kita cari, maka kita akan kecewa. Seharusnya kita mengikutnya karena kita mengasihinya. Karena anugerah keselamatan yang telah dijanjikannya dan diberikannya kepada setiap orang percaya. Jadi bukan mencari keuntungan secara lahiriah. Kita sering mendengar banyak hamba Tuhan yang terkenal, sering muncul di televisi, lalu ketika orang akan mengundang memasang tarif yang sedemikian mahal, yang tidak terjangkau. Ini memprihatinkan Bapak Ibu. Yang kedua, mengikut Yesus harus penuh dengan komitmen. Seperti tertulis dalam Matius tadi, Matius 8 ayat 21 dan 22. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Orang ini, murid Yesus ini, bukan benar-benar akan menguburkan ayahnya, tetapi ia hanya berusaha menunda dan mengulur waktu di dalam mengikut Yesus dengan berbagai alasan yang dibuatnya. Kita kadang mengikut Tuhan juga dengan banyak berdalih. Dengan mengulur waktu pelayanan kita. Ketika kita berusia muda, banyak alasan yang disampaikan. Belum berpengalaman lah, masih kurang ilmunya lah, dan seterusnya. Lalu ketika dia dewasa, sudah bekerja, sudah berkeluarga, mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga nampaknya tidak ada waktu lagi untuk berpelayanan. Dan ketika yang bersangkutan purna tugas, punya alasan lagi, yaitu fisiknya sudah tidak sekuat dulu. Jadi orang mengulur-ulur waktu untuk berpelayanan dalam mengikut Tuhan. Selagi kita diberi kesempatan, maka itu jangan disia-siakan. Dengan hati yang sungguh, melayani Tuhan dengan segala berkat yang kita terima. Kita bisa melihat di ayat yang lain, yaitu Injil Lukas. Lukas bab 9, ayat 61 sampai dengan ayat yang ke-62. Demikian. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara yang terkasih, jadi jangan lagi menjadikan alasan umur kita yang masih muda, atau sudah dewasa, atau sudah lansia. Jangan lagi menjadi alasan kemampuan kita tidak merasa mampu, tidak berpengalaman, kesibukan kita, pendidikan kita, bahkan mungkin materi yang ada pada kita yang pemberian dari Tuhan, kekayaan kita, status kita, jangan sampai menjadi penghalang untuk kita melayani Tuhan. Ingat Bapak Ibu, murid Yesus ada yang seorang nelayan, ada yang semula pemungut cukai, bahkan ada yang tadinya begitu benci dengan pengikut Kristus. Tetapi ketika mereka membuka diri untuk melayani, maka campur tangan Tuhan memampukan mereka. Yang ketiga, saudara, hanya fokus pada Tuhan. Mengikut Yesus harus meninggalkan atau menyangkal segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.
Ada cerita mungkin saudara kita, mungkin teman kita, mungkin kenalan kita meninggalkan Yesus hanya karena ingin menikah lagi mungkin. Atau meninggalkan Yesus karena calon pasangan hidupnya berbeda keyakinan. Atau dia meninggalkan Yesus karena berada di lingkungan yang sama sekali di situ tidak ada pengikut Yesus. Saya pernah mengalami di salah satu tempat di Purworejo, di pedesaan tentu, mau pemahaman Alkitab atau persekutuan doa saja, tidak diperkenankan menyanyi. Memuji Tuhan dengan menyanyi tidak dibolehkan. Yang diperbolehkan hanya berdoa, membaca Alkitab, dan seterusnya. Saya pernah mengalami itu. Atau ketika seorang menjadi pejabat, dengan segala peluang yang bisa saja ia manfaatkan kalau dia mau. Tapi dia harus meninggalkan semua peluang itu demi fokus mengikut Tuhan. Jujur saja, di negeri ini seorang pejabat banyak godaan. Banyak peluang yang bisa ia manfaatkan kalau dia mau untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Atau seorang pebisnis, kalau mau sukses, dia harus menggunakan cara-cara duniawi agar bisnisnya bisa lancar, sogok sana, sogok sini, atau mengurangi kualitas pekerjaannya sehingga mendapatkan keuntungan yang berlebih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus, fokus pada Yesus itu menjadi dilematis. Karena kadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Jika kita masih menoleh ke belakang, mengingat hal-hal duniawi yang menyenangkan, padahal bertentangan dengan kehendaknya, dan kita sudah bertobat, maka kita gagal berfokus pada Tuhan. Atau kita masih menoleh ke dosa-dosa kita yang telah kita tinggalkan, itu kita juga belum berhasil menjadi berfokus pada Tuhan. Atau tidak berfokus pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahasa Jawanya masih datning, kadang-kadang bisa fokus, kadang-kadang hilang fokusnya. Atau masih sering terbawa situasi di sekitarnya. Atau kadang-kadang kita menikmati situasi yang nyaman. Di gereja kita, juga di gereja-gereja lain, Bapak Ibu, sudah mengadakan ibadah onsite bersekutu. Tapi masih banyak yang menikmati ibadah online karena berbagai kemudahan yang ia dapatkan. Bisa sambil mengerjakan pekerjaan yang di rumah, bisa sambil makan, berpakaian seadanya. Salah satu survei mendapatkan bahwa yang betul-betul ibadah online dengan pakaian yang layak, mengikuti segala aturan, mengikuti segala liturgi yang ada, itu tidak sampai 50%, Bapak Ibu. Jadi kebagian besar mereka nikmat, nyaman ibadah online karena berbagai kemudahan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pengikutnya bukan karena materi. Tidak menunda-nunda atau mengulur-ngulur waktu, tidak berdalih untuk melayani Tuhan. Gunakanlah kesempatan yang diberikan Tuhan. Dengan bisa selalu fokus hanya pada Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus agar dimampukan. Dan itu semua kita lakukan karena kita sungguh mengasihinya. Maka selagi kita diberi kesempatan, mari manfaatkan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Demikian renungan saat ini. Saya Diaken Dwityo. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.